Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yupita Rizky dengan NIM 071, kemudian Desti Ramadhani dengan NIM 010, selanjutnya Masita dengan NIM 083 dan Ermawati dengan NIM 002. Nah, di sini kami akan membahas tentang SAR flavonoid terpenilasi. Kita langsung saja ke permasalahannya, di mana permasalahan pertama yaitu permasalahan dari Saudari Ermawati kepada Saudari Erma, disilahkan. Baiklah, permasalahan saya yaitu plafon dan plafonol adalah jenis flavonoid yang sering ditemukan di alam. Plafon mempunyai struktur dari 2 penil benzopiran 4-on, sedangkan plafonol dapat dianggap 3 hidroksi plafon. Nah, pada struktur tersebut terdapat gugus hidroksil pada posisi nomor 5, 7, atau 4. Nah, bagaimana peranan gugus hidroksil dalam reaksi tersebut? Pada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari flavonoid dalam air. Dengan adanya gugus hidroksil atau metoksil pada posisi 5,7 dan 4 yang mampu menampung muatan positif pada posisi-posisi ini. Maka struktur ini yang terlibat dalam resonansi dari garam flavilium akan bertambah. Terima kasih kepada Erma. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Masita. Tetapi di sini jawaban dari Saudari Masita belum lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menambahkan dari jawaban Saudari Tata tadi. Jadi dengan adanya gugus hidroksil tadi itu atau metoksilnya itu pada posisi tersebut, maka ion flavilium itu menjadi lebih stabil. Nah, yang berarti bahwa kebasaan flavon itu akan terus bertambah seperti yang Saudara Tata bilang tadi. Nah, sebagai contoh lain itu adanya gugus hidroksil pada posisi 5 dalam molekul flavonon yang memegang peranan penting dalam reaksi. Nah, hal inilah yang disebabkan karena pada isomerasi dari sepasang senyawa hidroksil ini 5-hidroksiflavonol itu adalah stabil. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada yang mempunyai permasalahan, Saudari Erma. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Halimah dan Masita. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya dengan adanya gugus hidroksil metoksi pada posisi 5, 7, atau 4 yang mampu menampung muatan positif pada posisi ini, maka struktur ini yang terlibat dalam resonansi dari garam kalium akan bertambah. Nah, dengan adanya gugus hidroksil metoksi pada posisi tersebut, maka ion flavilium menjadi lebih stabil, yang berarti pula bahwa kebasaan plafon tersebut akan bertambah. Nah, sebagai contohnya itu adanya gugus hidroksil pada posisi 5 dalam molekul plavanon memegang peranan yang sangat penting dalam reaksi. Hal tersebut karena pada isomerisasi dari sepasang senyawa hidroksi ini atau 5-hidroksiflavanon itu adalah stabil. Sekian permasalahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ermawati yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Saudari Desti Ramadhani. Kepada Desti, disilahkan. Nah, baiklah, saya Desti Ramadhani dengan NIM 010 akan membacakan permasalahan saya, di mana pada blog saya dikatakan bahwa senyawa flavon terprenilasi baik oleh gugus isoprenil atau geranil yang telah diisolasi dari tumbuhan Artocarpus. Nah, dan prenilasi terutama pada cincin A, C6, dan C8, dan posisi C3. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan.
Saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudari Desti. Menurut saya, karena senyawa pelapon terprenilasi pada C6 atau C8 yang ditemukan memiliki pola monoksigenasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Desti. Baiklah, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Yupita. Namun di sini saya kurang setuju dikarenakan Saudari Yupita tidak menjelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pola monooksidasi. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Saya Ermawati izin menambahkan jawaban dari Yupita. Nah, jadi monooksigenasi itu menurut saya bisa dikatakan sebagai enzim yang akan bekerja bersama prenil untuk menjadi senyawa obat, di mana C6 atau C8 ini memiliki peluang di mana nantinya gugus prenil ini bisa berkaitan dengan senyawa flavonoid sehingga bisa menjadi flavonoid terprenilasi. Hanya itu jawaban dari saya kembalikan pada Desti. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjawab permasalahan saya. Jadi mengapa posisi C6 dan C8 dan posisi C3 itu tepat untuk menekatnya senyawa terprenilasi ini dikarenakan pada posisi C6 atau C8 itu mengandung pola monooksidasi. Nah, pola monooksidasi sendiri di sini adalah bisa dikatakan sebagai enzim yang akan bekerja sama dengan prenil untuk menjadi senyawa obat, di mana C6 dan C8 ini merupakan posisi yang tepat untuk melekatnya gugus prenil. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Desti yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari saya sendiri, di mana permasalahan saya itu adalah dikatakan pada blog saya bahwasannya flavonoid ini berfungsi atau berpotensi sebagai anti kanker, di mana senyawa itu mengandung flavonoid yang terprenilasi, di mana dapat berfungsi sebagai antioksidan maupun sebagai antivirus dan lainnya. Nah, mengapa prenyl flavonoid ini dapat digunakan sebagai anti kanker? Apa sih kecenderungan atau apa sih kereaktifan dari prenyl flavonoid ini? Serta berikan contohnya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Nah, di mana menurut saya itu mengapa itu bisa terjadi dikarenakan prenyl flavonoid ini adalah senyawa flavonoid ini mengandung tambahan rantai isoprenoid atau ditambah 5 atom karbon C dan pada gugus fenolnya, sehingga ini sangat memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Halimah? Baik, terima kasih kepada Saudara Desti yang telah mencoba menjawab permasalahan saya, tapi di sini saya kurang sependapat atau kurang setuju dengan pendapat Saudara Desti, karena di sini Saudara Desti tidak memberikan salah satu contohnya. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjawab permasalahan saya, disilakan. Saya ingin mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Nur Halimah. Menurut saya, betul apa yang dikatakan dari Saudari Desti tadi, bahwa flavonoid itu memiliki rantai isoprenoid ditambahkan 5 atom karbon C pada gugus fenol, sehingga ia sangat memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker, di mana prenilated flavonoid mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula, dan perbedaan tipe rantai isoprenoid juga memberikan pengaruh terhadap aktivitas penghambat pertumbuhan sel. Untuk contohnya yaitu 6 dalam kurun 3,3 DMA plafon dengan nama perdagangan 6 prenilapigenin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nur Halimah. Baik, terima kasih kepada Saudari Desti dan juga Saudari Yupita yang telah mencoba menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya flavonoid itu mengandung tambahan isoprenoid yang ditambahkan 5 atom karbon pada gugus fenolnya, sehingga dia itu memiliki kecenderungan dalam mengatasi kanker. Nah, di mana prenyl flavonoid ini itu mempunyai, seperti yang Saudari Yupita tadi jelaskan, bahwa dia memiliki atau mempunyai efektivitas tertentu pada sel tertentu pula. Nah, di mana untuk contohnya tadi yang seperti Saudara Pita jelaskan, yaitu 6 prenilapigenin. Oke, mungkin hanya itu permasalahan saya. Kita lanjut saja ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudara Yupita. Kepada Saudara Yupita, disilahkan.
Baiklah, permasalahan selanjutnya adalah permasalahan saya, di mana permasalahan saya yaitu flavonoid glukosida ada flavonoid di mana aglikonnya berikatan dengan satu atau lebih gugus gula. Bisakah Anda jelaskan glukosida pada flavonoid? Adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya? Saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan Saudari Pita. Jadi pengaruh glikosida itu menyebabkan flavonoid itu menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam air. Nah, sifat terakhir ini memungkinkan namanya penyimpanan flavonoid di dalam sebuah vakuola sel atau tempat keberadaan flavonoid itu. Nah, walaupun gugus fungsi hidroksil pada setiap posisi dalam inti flavonoid dapat 6 diglykosilasi, kenyataannya hidrolisis ini pada tempat tertentu itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk terglikolisasi. Nah, ketimbang dengan tempat-tempat yang lain. Jadi 7OH pada flavon itu atau flavon dan dihidroflavon 3,7 OH dalam flavon dan dihidroflavanol dan 3,5 OH dalam antosianidin. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada yang mempunyai permasalahan, Saudari Vita. Baiklah, menurut saya jawaban dari Saudara Halimah ini tadi belum tepat. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari jawaban Nur Halimah tadi? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Nur Halimah. Nah, glukosa di sini kan merupakan gula-gula yang paling banyak terikat. Selain glukosa, ada juga galaktosa, ramnosa, silosa, dan arabinosa. Kadang-kadang ditemukan juga alosa, manosa, fruktosa, apiosa, dan asam glukuronat dan galakturonat. Disakarida sering juga terikat di glukosil deglukosa. Terkadang terdapat trisakarida maupun tetrasakarida. Nah, glikosilasi dan metilasi dalam tumbuhan merupakan biosintesis akhir yang dikatalis dan BD-glukosil deglukosa gentibiosa 6O BPDA flavonoid misalnya soforosa 2O dibiosintesis oleh enzim yang khas. Ada kalanya glikosida mengalami modifikasi lebih lanjut dengan proses asilasi. Glikosida terasilasi ini memiliki satu gugus atau lebih yang berikatan dengan asam seperti asam asetat. Dalam hal ini ikatannya adalah ikatan ester. Terima kasih, saya kembalikan pada Saudari Yupita. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa pengaruh glukosa menyebabkan flavonoid menjadi kurang reaktif dan lebih mudah larut dalam air. Sifatnya terakhir memungkinkan penyimpanan flavonoid di dalam sebuah glukosa sel tempat keberadaan flavonoid, walaupun gugus fungsi hidroksil pada setiap posisi di dalam inti flavonoid dapat 6 diglykosilasi. Kenyataannya hidroksil pada tempat tertentu mempunyai peluang yang lebih besar untuk terglikosilasi ketimbangkan tempat-tempat lain. Selanjutnya, glukosa ini merupakan gula yang paling banyak terikat dan galaktosa, ramnosa, silosa, dan arabinosa. Kadang-kadang ditemukan alosa, manosa, fruktosa, apibosa, dan asam glukuronat dan galakturonat. Di sini ada kalanya glikosida mengalami modifikasi lebih lanjut dengan proses asilasi. Glikosida terasilasi ini memiliki satu gugus atau lebih yang berkaitan dengan asam seperti asam asetat. Dalam hal ini ikatannya adalah ikatan ester. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pita yang telah membahas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan terakhir, yaitu permasalahan dari Saudari Masita. Kepada Saudari Masita, disilahkan.
Baiklah, permasalahan saya itu mengapa flavonoid disebut senyawa yang bersifat polar? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya Ermawati izin menjawab. Nah, jadi mengapa flavonoid itu disebut senyawa yang bersifat polar? Karena flavonoid itu merupakan senyawa golongan polifenol yang terdistribusi luas pada tumbuhan dalam bentuk glikosida yang berkaitan dengan suatu gula. Hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan pada Mas Ita. Baiklah, menurut saya jawaban saudari Ermawati di sini kurang lengkap. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan, di mana di sini flavonoid ini menurut saya merupakan senyawa golongan polifenol yang terdistribusi luas pada tumbuhan dalam bentuk glikosida yang berikatan dengan suatu gula. Nah, pelarut polar yang biasa digunakan untuk ekstraksi flavonoid ini adalah metanol, aseton, butanol, etanol, air, dan isopropanol. Nah, etanol ini merupakan pelarut polar di mana etanol larut dalam air dan pelarut organik lainnya, sehingga dapat melarutkan komponen yang mudah larut di dalam air. Mungkin itu saja tambahan saya, dikembalikan kepada Saudari Masita. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudari Erma dan Desti. Maka dapat saya simpulkan, flavonoid merupakan senyawa golongan polifenol yang terdistribusi luas pada tumbuhan dalam bentuk glikosida yang berikatan dengan suatu gula. Pelarut polar yang biasa digunakan untuk ekstraksi flavonoid adalah metanol, aseton, butanol, etanol, air, dan isopropanol. Nah, etanol di sini merupakan pelarut polar di mana etanol larut dalam air dan pelarut organik lainnya sehingga dapat melarutkan komponen yang mudah larut dalam air sehingga flavonoid ini disebut senyawa yang bersifat polar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah presentasi permasalahan-permasalahan mengenai SAR flavonoid 1 pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.